Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Aditya Channel akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sword Master. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini mengisahkan tentang seorang pendekar pedang, pembunuh bayaran yang selama bertahun-tahun telah mengasah ilmu pedangnya hanya untuk bertarung melawan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Namun tanpa disangka, rupanya ia malah mendengar pendekar pedang itu meninggal dunia. Merasa galau karena percuma saja dan sia-sia, karena sudah bertahun-tahun berlatih ilmu pedang. Ia pun mewariskan semua ilmu pedangnya kepada pemuda culun yang dianggapnya tidak berguna. Tanpa diduga, ternyata ada seseorang yang memberitahunya bahwa pemuda culun itu adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia yang selama ini dia cari. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja di sini akan kita bahas alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, serta tombol loncengnya. Semoga setelah menekan tombol subscribe ini, rezeki kalian akan bertambah. Amin amin ya robbal alamin. Di awal film ini kita diperlihatkan oleh dua orang pendekar pedang yang salah satunya adalah Yen Shin-san yang berbaju hitam dan baju putih adalah orang yang akan bertarung membalaskan dendam kepada adiknya yang dimana adiknya itu telah dibunuh oleh Yen Shin-san. Setelah beradu mulut, langsung saja serangan pun dilancarkan oleh pria itu. Di sini terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara keduanya. Semua kemampuan ia keluarkan untuk melawan Yen Shin-san. Karena di sini terpaut kekuatan yang amat jauh dari Yen Shin-san, dengan sangat mudahnya pria itu dikalahkan oleh Yen Shin-san. Setelah pertarungan itu, datanglah seorang laki-laki yang berbaju hitam, yang dimana selalu saja mengikuti kemanapun Yen Shin-san pergi. Rupanya, laki-laki itu bernama Wuya. Dia selalu mengumpulkan pedang dari setiap pertarungan hanya untuk dikoleksi maupun untuk dijual. Pada suatu perjalanan malam, ia bertemu dengan salah satu pemuda dengan membawa anak buah yang dimana pemuda tadi adalah bawaan dari seorang wanita cantik yang bernama Myung Kyuti. Di sini dia mendapatkan tawaran untuk melakukan pembunuhan kepada salah satu seorang pria yang bernama Xiao Feng. Myung Kyuti merasa dicampakkan karena ia menganggap laki-laki itu telah meninggalkan dirinya di saat wanita cantik itu mulai menyayanginya serta rela memberikan apapun untuk dirinya. Yen Shin-san yang mengetahui kalau korbannya adalah seseorang yang ia cari selama ini, ia pun menolak tawaran itu dengan alasan ia akan melakukannya karena atas dasar kemauannya sendiri. Myung Kyuti yang merasa tawarannya ditolak oleh Yen Shin-san. Kemudian ia menyerang Yen Shin-san secara membabi buta. Rupanya Myung Kyuti ini adalah salah satu pendekar cantik yang sangat lihai dalam memainkan pedangnya. Pertarungan pun cukup singkat ya di sini. Ilmu pedang dari Yen Shin-san sangat jauh berada di atas ilmu pedang dari Myung Kyuti, sehingga dia merasa tidak berdaya melawan pembunuh bayaran yang jauh di atas kemampuannya itu. Di tempat lain, Wuya pun menunjukkan kalau ada sebuah perguruan yang dimana di tempat itu terdapat ada salah satu seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan laki-laki tua dan ternyata dia adalah guru sekaligus ayah dari pendekar pedang itu yang bernama Xiao Feng. Dan tibalah di suatu ruangan yang dimana dia diperlihatkan oleh sebuah kain besar yang selepas ditarik ternyata adalah kayu besar yang menjulang tinggi bertuliskan Xiao Feng telah meninggal dunia tepat 37 hari yang lalu.
Hal ini pun sontak membuat Yan Xinsan sangat marah dan langsung membelah kayu itu menjadi 2 bagian. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pembunuh bayaran itu, sang ketua pun langsung dengan cepat menyuruh para pendekar pedang untuk mengeroyok Yan Xinsan. Beruntunglah dengan cepat sang guru memberhentikan pertarungan itu sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Yan Xinsan pun segera tersadarkan oleh ucapan dari sang guru sekaligus ayah dari Xiao Feng itu, dan segera dengan cepat meminta maaf dengan apa yang telah terjadi tadi. Dan ia pun langsung pergi sembari terlihat sedikit mengeluarkan batuk-batuk darah. Pada suatu malam yang gelap gulita, terlihatlah seorang pemuda yang tengah mabuk. Dengan tanpa sadar, dia mendatangi sebuah penginapan yang dimana tempat itu adalah dihuni banyak sekali wanita cantik yang ternyata Pria ini pun sempat diusir karena berpakaian mirip dengan seorang gelandangan. Tapi saat pemilik penginapan mendapati uang yang ada di kantong bajunya, akhirnya niat itu pun diurungkan olehnya. Selama berhari-hari, akhirnya pria itu pun tersadar dan disuruh untuk membayar sisa dari makanannya. Karena uangnya yang kurang, akhirnya dengan terpaksa dia disuruh untuk bekerja di tempat itu dan diberi nama Aci. Di sini Aci pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang nantinya akan menjadi pendampingnya kelak, Xiaoli namanya. Di situ Aci pun pergi dari penginapan dan bertemu dengan seorang laki-laki baik hati yang mengajaknya pulang ke rumah. Jadi sebenarnya laki-laki yang menolong tadi adalah kakak dari wanita cantik yang bernama Xiaoli tadi. Di satu tempat di Gunung Yao, Yan Xinsan pergi untuk menyembuhkan luka dalamnya karena menurut rumor di Gunung Yao ini terdapat sebuah sumber mata air yang mampu mengobati segala jenis penyakit. Yan Xinsan mengutarakan rasa sakit yang dideritanya selama ini kepada sang tabib. Setelah diperiksa, akhirnya terungkaplah bahwa sakit yang dideritanya sudah lumayan parah akibat dari semua pertarungan yang dialaminya terdahulu. Sang tabib pun juga menyarankan bahwa untuk hidup lebih tenang lagi dan damai, jangan pernah ada dendam. Dan tabib ini pun memberikan sebuah pil meski tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa mengobati. Setelah dari Gunung Yao, dia bertemu dengan seseorang dan menanyakan tempat pemakaman yang indah karena dia merasa hidupnya ini sudah tidak lama lagi. Karena Xiaoli yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang ada di tempat penginapan itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk kabur dari tempat penginapan ya. Mengetahui Xiaoli yang kabur dari tempat penginapan, sang pemilik penginapan pun memutuskan untuk memanggil preman bayaran agar Xiaoli mau kembali lagi ke tempatnya. Tapi alangkah malangnya sang preman malah ketemu dengan Aci dan Yan Xinsan yang ternyata adalah pendekar pedang yang sangat hebat, sehingga membuat nyali sang preman itu menciut dan lari pontang-panting. Jadi sebenarnya Aci ini adalah nama aslinya itu Xiao Feng ya, sang pendekar pedang nomor 1 di dunia yang selama ini identitasnya itu tidak pernah diketahui oleh siapapun, karena ia ingin sekali menjadi orang yang biasa aja dan tidak ingin membunuh lagi. Dia sudah berjanji selama masa hidupnya. Penduduk pun sangat gembira ria dan meminta pertolongan kepada Yan Xinsan untuk mengajari ilmu pedang kepada Aci.
tapi malah ditolak sehingga membuat penduduk murka dan memaki Yen Xinsan. Mengetahui dalam hatinya ada perasaan bersalah, lalu ia pun pergi ke tempat penginapan dan menghabisi semua preman serta sekaligus bos di tempat itu. Ngeri juga ya. Penduduk yang mengetahui kejadian itu lantas sangat bergembira sekali dan segera merayakan peristiwa yang telah terjadi itu. Setelah tersadar, akhirnya Yen Xinsan pun rela dan mau mengajari Aji untuk berlatih ilmu pedang serta akan mewariskan semua ilmu pedang sakti kepada Aji. Karena Yen Xinsan menyadari kalau hidupnya ini sudah tidak akan lama lagi. Mengetahui kalau Xiao Feng masih hidup, Ming Qiuti pun bergegas pergi ke sebuah desa untuk mengajak hidup bersama, mencari Xiao Feng ya tentunya. Semua orang pun dibuat kaget, ternyata nama asli dari Aji ini ada Xiao Feng ya. Yang ternyata Xiao Feng ini adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia ya. Sebelum pergi tentunya Ming Qiuti memberikan banyak hadiah kepada anggota keluarga dari Xiaoli ini karena sudah merawat kekasihnya itu. Ini dulu mau menawarin dibunuh, suruh Yen Xinsan, malah datang lagi ya. Benar-benar cinta itu buta. Di sini Yen Xinsan sempat dibuat kaget oleh Huya karena dia mengabarkan kalau lawan yang dia cari selama ini adalah Aji yang ternyata adalah Xiao Feng. Dan akhirnya ia juga tersadar kalau seluruh ilmu pedang saktinya telah dia wariskan kepada pemuda itu. Xiao Feng pun kembali lagi ke keluarga Xiaoli ya, karena ia tahu kalau sebenarnya Ming Qiuti ini tidak benar-benar cinta. Tidak bisa diajak hidup bersama sebagai orang biasa seperti layaknya orang-orang lainnya ya. Karena Ming Qiuti yang dilanda keputusasaan serta kekecewaan ditinggalkan oleh Xiao Feng. Akhirnya tibalah seorang pengawal dari Ming Qiuti mengajak untuk menyerang ke sebuah perguruan Xianzhen, tempat perguruan pendekar pedang. Setelah Xiao Feng kembali lagi ke keluarga Xiaoli, tanpa diduga suatu peristiwa yang terjadi ya, sekelompok penjahat bertopeng ini melancarkan serangan dengan sangat kejam. Sebuah desa dari Xiaoli, di sini akhirnya ibu dari Xiaoli terbunuh dan Xiaoli pun bisa terselamatkan ya meski mendapatkan luka bakar dari serangan kelompok penjahat tadi. Setelah kejadian kemarin membuat hati Xiao Feng pun sangat terpukul ya. Sebagai guru serta sekaligus sahabatnya, Yen Xinsan mengajak untuk membalaskan dendam, tapi hal itu sempat ditolak oleh Xiao Feng karena sudah berjanji ya tidak akan membunuh lagi. Yen Xinsan pun memberi nasihat kalau untuk membalas dendam itu tidak perlu membunuh, cukup dengan menyerang, sekaligus cukup dengan melumpuhkan lawanmu saja. Tiba di perguruan Xianzhen, tempat perguruan pendekar pedang, terdapat sekelompok penjahat bertopeng menyerang dengan menggunakan senjata beracun. Banyak sekali pendekar pedang yang menjadi korbannya hingga para pendekar pedang itu pun terpojok dan masuk ke sebuah ruangan. Ternyata para penjahat bertopeng ini adalah tak lain juga tak bukan Ming Qiuti ya, beserta pengawal serta anak buahnya. Berarti yang menyerang desa dari Xiaoli ini adalah penjahat bertopeng ini anak buah dari Ming Qiuti ya. Tak berselang lama datanglah Yen Xinsan serta Xiao Feng yang siap untuk memerangi sekawanan penjahat bertopeng ini. Di sini Xiao Feng terpaksa harus melawan kekasihnya sendiri dan bersusah payah menyadarkan kekasihnya itu. Hingga pada akhirnya Ming Qiuti pun menusukkan pedang ke pengawalnya. Kayaknya nggak sengaja ini ya. Dan tanpa diduga pengawalnya itu pun juga malah membunuh Ming Qiuti. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya pengawalnya ini sebenarnya sudah memendam rasa ya, jatuh cinta.
jatuh cinta yang sudah lama yang dirasakan kepada Myung Kyuti, tapi tidak direspon ya sama Myung Kyuti. Sungguh kisah yang sangat tragis. Setelah terbunuhnya Myung Kyuti, tibalah akhirnya Yen Shin-san melakukan pertarungan kepada Xiao Feng. Terjadilah duel paling epik di antara keduanya. Sebelum melakukan pertarungan, Yen Shin-san meminta agar melawannya dengan sangat serius ya. Jangan pernah merasa kasihan. Karena Xiao Feng ini sudah tahu kalau yang ia lawan sudah menderita luka dalam yang amat parah. Bagi Yen Shin-san, mati sebagai seorang kesatria dan melawan Xiao Feng ada lebih baik daripada harus mati menanggung penyakit yang dideritanya selama ini. Dan hingga pada akhir pertarungan, Xiao Feng pun harus menancapkan terpaksa membunuh Yen Shin-san menancapkan pedang tepat ke jantung Yen Shin-san, dan akhirnya film pun tamat. Nah, bagaimanakah teman-teman alur cerita film ini? Apakah cukup menarik? Kalau iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat alur cerita film lainnya yang lebih menegangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.